ternyata salah satu karomahnya itu ya kayak gitu teman-teman. Kalau udu, nah Datuk Sanggul itu ceritanya kalau udu beliau langsung terjun, entah itu ke sumur atau ke sungai gitu loh. Terus bangun, begitu bangkit dari air itu nggak ada yang basah, jadi langsung pergi ke masjid. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Om Aite di channel YouTube Andalan. Di video kali ini kita masuk konten Untold Story lagi. Nah, jadi di edisi kali ini Om Aite kembali mengisahkan kisah Abah Imansah part ketiga ya. Sudah hadir bersama Om Aite, ada Om Wali ya, Om Wali ini sudah tahu kan siapa Om Wali ini ya. Nah, jadi kita berencana menceritakan kisah Abah Imansah edisi ketiga, apa aja karomah-karomahnya, karena juga baru dapat info terupdate gitu loh. Jadi Om Aite kesana kemari mengumpulkan info dan lumayan ceritanya sudah dapat gitu. Nah, sebelum Om Aite lanjut ke sesi, Om Aite minta kalian berkenan untuk subscribe, loncengnya diaktifkan, like, komen, dan share video ini. Jangan lupa juga follow semua sosial media Om Aite, linknya sudah tersedia di deskripsi ya teman-teman. Kalau gitu langsung aja Om Aite dan Om Wali mengesahkan. Jadi oh ya, ini info buat teman-teman, kalau buat yang belum tahu, kisah Abah Imansah ini itu ada di part 1 dan 2 awal konten Untold Story ya. Nanti Om Aite sertakan juga link video part 1 dan part 2-nya ya di deskripsi. Jadi teman-teman bisa langsung cek dan recheck ke sana. Nah, ini kita mulai dari mana? Ya sembarang kau ingat kisahkan dulu lah. Oh iya. Jadi ini menceritakan asal mula dan awal mula ya. Gimana Abah Imansah ini berguru, tuan gurunya di mana, tuan gurunya siapa. Nah, ini jadi Om Aite dapat info dari temannya Abah Imansah nih, yang seumuran, sepermainan dulu di masa remaja ya. Ya, Itu mulai umur 16 tahun ternyata. Jadi Abah Imansah itu mulai berguru kepada tuan gurunya itu usia remaja. Jadi bukan serta-merta di usia dewasa ya, justru mulainya di usia remaja. Itu antara umur 16 sampai 18 tahun. Tapi nah, ini yang Om Aite kisahkan ini awal mulanya itu begini teman-teman. Jadi Abah Imansah ini ternyata dia bersama dengan 3 orang lainnya, 3 orang teman-temannya, jadi total berempat. Berempat ini mereka berencana mencari tuan guru. Jadi mau belajar gitu, belajar ma'rifat, kemana, kesana kemari mencari tuan guru bersama ketiga temannya ini ya. Akhirnya ketemu dengan salah satu tuan guru. Terus sudah hadir di tempat tuan gurunya, mereka bertamu berempat ini, kemudian duduk di hadapan tuan guru ini, terus menyampaikan maksud mau belajar ma'rifat. Nah, jadi ketika berhadapan dengan tuan guru tadi, ternyata tuan guru ini tanpa banyak omong, tanpa banyak basa-basi itu ternyata langsung menguji. Jadi masing-masing mereka ini, keempat orang ini, itu dikasih sebuah pisang dengan satu perintah oleh tuan guru ini tadi. Kamu habiskan pisang ini dengan catatan tidak boleh ada yang ngelihat satu pun. Gitu ya. Jadi perintahnya itu mereka disuruh habiskan 1 buah pisang tanpa ada yang boleh ngelihat. Masing-masing diberi itu. Iya, masing-masing diberi buah pisang. Terus perintahnya kayak gitu. Nah, Alkisah
yang bertiga ini itu langsung pergi mencari tempat persembunyian paling aman. Gimana caranya menghabiskan pisang ini tanpa ada yang ngelihat satupun. Dan ternyata Abah Imansah itu ndak beranjak dari situ. Dia tetap aja duduk di hadapan Tuan Guru. Dan setelah sekian lama, selang beberapa lama itu, kembalilah para teman-teman yang bertiga ini tadi dengan kondisi pisangnya sudah habis dimakan. Jadi ditanya Tuan Guru, di mana kamu menghabiskannya? Ada yang ngelihat enggak? Ditanya begitu oleh Tuan Guru ini tadi. Dan masing-masing mereka bertiga ini menjawab, aman, sudah dihabiskan, enggak ada satupun yang ngelihat. Wah, mantap ini ya. Nah lalu ternyata Abah Imansah ini kan enggak beranjak kemana-mana, tetap aja di situ. Dan ditanya, kenapa kamu enggak kemana-mana? Kata Tuan Gurunya. Ya jawabannya simpel aja. Mustahil aku bisa makan ini tanpa ada yang ngelihat. Karena Allah Ta'ala pasti ngelihat. Sudah. Kayak gitu aja jawaban simpelnya ya. Nah ternyata dari jawaban itu Tuan Gurunya ini langsung langsung menyatakan begini. Berarti dari kalian berempat ini yang bakal menjadi Tuan Guru nanti adalah si Abah Imansah ini. Dan ternyata memang terbukti Abah Imansah jadi mursyid, muridnya lumayan banyak, ada ratusan orang. Dan itu awal mulanya tuh. Ternyata kasyafnya seorang mursyid dari Abah Imansah itu tadi terbukti, teman-teman. Jadi penglihatan masa depan Tuan Guru ini terbukti ya terhadap 4 orang ini tadi. Dikatakan bahwa nanti Abah Imansah ini menjadi Tuan Guru gitu. Dan ternyata beneran kejadian gitu. Nah ini fakta nomor 1. Itu dikisahkan langsung oleh teman masa mudanya Abah Imansah. Terus dari kamu apa aja ceritanya? Kita simak cerita dari Om Wali. Ya, didatangi Habib ya, kedatangan Habib. Ya, agak nyaring biar. Jadi beliau itu ya di rumahnya didatangi Habib. Nama Habibnya itu Habib Nuh. Asalnya dari Jakarta beliau. Oke. Jadi ada yang membawa. Jadi ketemu memang datang Habib ini ke rumah. Oke. Cuma kan Ustadz punya Ustadz pengen tahu ceritanya kenapa si Habib ini pengen bertemu sama Abah Imansah ini. Jadi selentingan beredar kabar itu bahwa mereka sebelumnya sudah bertemu gitu. Bertemu ternyata di alam sebelah gitu ya, di alam gaib gitu. Ya, oke. Cuma mungkin si Habib ini ingin memastikan kepastiannya, bertemulah ke alamnya, di alam nyata ini memastikan benar ndak orang yang ditemuin ini. Iya. Ternyata mungkin menurut beliau benar, ada orang yang datang. Sesuai ya. Sesuai. Nah, jadi itu bukti juga teman-teman. Jadi ceritanya ini coba Om Ete tambahin sedikit ceritanya Om Wali ini. Jadi zaman itu belum ada HP. Itu tahun berapa sih? Telepon rumah masih. Nah, Itu masih mulai telepon rumah aja. Zaman telepon rumah, dan kita enggak punya telepon rumah kan. Punya telepon rumah. Nah, tahun 90-an tuh belum zamannya HP ya. Jadi ada seorang Habib. Siapa namanya? Habib Nuh ya? Habib besar orangnya. Iya. Habib Nuh jauh-jauh dari Jakarta itu ke Balikpapan cuman untuk bertemu Abah Imansah. Padahal alat komunikasi pada saat itu ya kalian tahu sendiri, HP ndak ada ya. Nah, terus kok bisa gitu? Emang Habib Nuh nih, mereka nih saling tahu dari mana kan gitu ya? Kok bisa gitu? Tahu dari mana? Nah, ternyata mereka sudah ketemu di alam sebelah. Jadi di situ entah itu ruhnya atau itu sukmanya sudah saling berkomunikasi, dan ternyata
pengen ketemu juga di alam nyata. Nah itu nah. Jadi Habib Nuh itu ketika ditanya tahu dari mana, dia bilang sudah ketemu. Jadi kalau menurut kabar, kan aku udah dengar ya pembicaraan mereka, cuma aku melihat aja gitu, kedatangan beliau datang duduk gitu. Oh pas Habib Nuh bertamu kamu ada Ada di di situ situ aku melihat Oke, itu. oke. Dia orangnya tinggi besar, perawakan ya. Ya para Habib itu ya. Gede lah badannya kan. Habib kan besar-besar badannya. Jadi ada yang bercerita, jadi pingin ketemu sama Abah Imansah ini sebabnya kenapa beliau ternyata bertemu di alam sebelah gitu kan. Mungkin ya, ini nggak tahu si Habib ini mungkin kok ada orang model begini di alam sebelah gitu loh. Satu frekuensi mereka berarti teman-teman. Nah itu juga jadi tolak ukur sebenarnya. Jadi tolak ukur bagi orang-orang yang mengaku punya ilmu sejenis telepati gitu ya, ngerti hal-hal gaib. Nanti ketika dikasih lihat foto, kan biasa gitu kan? Kita kalau ke tempat tuan guru ini, nanti kita ngasih lihat foto tuan guru yang lain gitu. Terus kita nanya, ini bagaimana orangnya? Kan murid-murid ini biasa kayak gini kelakuannya, menanyakan guru ini terhadap guru lain. Nah itu kalau ya sedikit banyak, kalau memang mereka sudah ketemu di alam sebelah itu, nanti di alam nyata bisa tahu secara akurat alamatnya di mana. Kalau misalnya ngomong, oke, aku sudah pernah ketemu sama gurumu di alam sebelah, aku sudah pernah ketemu nih, tapi ujung-ujungnya masih nanya tinggal di mana dia. Ini kan ngelawak namanya teman-teman. Jadi yang kayak gitu tuh omong kosong, itu tuan guru palsu, itu nggak usah diikutin kayak gitu. Kalau memang ketemu ya sudah. Masa kalian ketemu sama orang begini, nggak kalian tanya alamatnya di mana? Ya kan gitu. Namamu siapa? Ayo. Itu memang si Habib itu ada yang bawa. Ada yang bawa ya? Pak Haji Karim almarhum kan. Oh, Pak Karim. Cuma kan kita nggak tahu kenapa kau bisa terhubung dulu ke Kak Karim yang bawa ke sini. Itu jelas ada prosesnya kan? Iya. Nah itu kan sama kayak kisahnya Haji Erna kemarin, yang pas dibaiat juga sama tuan gurunya, ternyata Abah Imansah hadir di situ katanya. Dan itu masih sama-sama hidup, makanya kemudian tuan gurunya Kak Haji itu minta ketemu sama Abah Imansah, dan alhasil diketemukan. Nah, jadi yang nyata itu yang kayak gitu, yang memang ketemu, sudah ngelihat di wujud gaib lah, wujud apa itu, dan mereka mau ketemu juga di alam nyata. Nah itu yang asli. Kalau selain itu, itu 100% palsu itu. Itu samanya dulu kayak dulu ya waktu ke Kalsel, ke tempat Kai Ismail kan, kan sama paman, almarhum paman Mansur, jadi sama rombongan. Itu ada yang nyeletuk gitu. Ada bilang, ada paman Abah Imansah kan, nih Pang, gara-gara Pang, anak Sidin ikut, kan ada aku gitu, ada anak Sidin ikut Pang. Ada Pak Panu tuh, paman Mansur lagi tuh ngobrol sama sama arwah paman Abah Imansah. Ini kan kita gara-gara kita nih bawa anak Sidin, kayak gitu kisah. Lo itu aku ada juga tuh. Ada juga kamu cerita gitu? Iya, obrolan itu ada juga. Nah, itu kan aku ke tempat kayak Ismail tuh berapa kali ya, 3-4 kali kayaknya. Dan kalau ketika sama paman Mansur pasti ada obrolan itu. Kayak Ismail kan langsung deh. Si ini datang, langsung disebutkannya semua orang di situ. Nah kalau kita untuk memastikan langsung tanya aja ke paman Mansur, Man betul kayak yang dibilang Kai tadi, bahwa ada si ini ada. Oh betul, bilang paman. Ya sudah, kita auto amin kan gitu. Nah, namanya paman Mansur, ayo sekelas wali juga, jadi ya tinggal aminkan aja meskipun kita tidak melihat. Yang penting ada orang jujur yang bersaksi, kan tolak ukurnya itu aja. Ini sudah jelas ilmunya, kewaliannya, otomatis jujur kan gitu. Masalahnya kalau kayak almarhum paman Mansur ini kan, aku ini pernah disindir juga dulu. Jadi kalau mau meragukan perkataan beliau itu kayak gimana ya, aku bekekawalan terus, bilang bekekawalan terus. Aku ini udah paham pertama bekekawalan, disindir. Kalau pas ketemu paman ini bekekawalan, senang betul, gak ada gunanya bilangnya kan. Iya. Bingung aku, jadi yang kusangkanya almarhum Kabandi kan. Ini Kabandi lagi kena sindir dalam hatiku kan. Lama sudah berjalan waktu baru aku ingat, ini kan paman ini nyindir aku baru ingat, aku ini banyak bawa pasukan gitu kan. Teman-teman ini yang disindirin paman, dia tahu karena kita bawa khodam gitu kan. Nah itu
kena semprot kan hitungannya. Sudah kada usah ini aja, nah ada yang dipakai bilang. Nah, ini ada aku ingat nih. Jadi ketika Abah Iman Shah itu meninggal, jadi anak buah Abah Iman Shah nih nelpon Haji Sam'ani. Iya. Ngabarin ceritanya. Iya, Kak Haji Erna ya. Nah, itu ngabarin Pak Haji. Jadi yang dikabarin ini orangnya di Banjarmasin. Yang meninggal ini di Balikpapan, teman-teman. Nelpon ke Banjarmasin ngabarin bahwa Abah Iman Shah sudah meninggal. Terus jawaban Pak Haji Sam'ani ya, Pak? Orangnya ada di sini. Iya, orangnya dari sini sudah ngabarin duluan katanya. Sebelum ditelepon itu ternyata sudah kesana, pamit. beliau. Ayo bayangin. Kayak gitu. Nah, ini kan otomatis jadi circle-nya itu circle para wali, karena mustahil ada wali terus mendatangin orang biasa untuk ngabarin gitu. Ya gitulah. Jadi wah, itu heboh juga dulu. Nah, kalau ngomong masalah mati ya beliau Abah Iman Shah mau berpulang ini kan, itu kan jauh-jauh hari itu sebenarnya sudah ngasih kabar itu. Oke. Jadi kalau ngabarin aku dulu ya, itu 3 bulan itu kan 90 hari itu berarti lebih lah. Anggap aja sudah 100 hari lebih itu sudah ngasih kabar, ngasih kode dia mau meninggal itu. Memang itu di rumah sakit, dia kan masuk rumah sakit. Itu di rumah sakit itu. Nanti kalau ketemu lagi pas di rumah, nak dia hitung jari. Jadi hari demi hari itu beliau pastikan beliau akan pulang. Jadi hitung mundur ya? Ya hitung mundur. Oke. Kita pastikan. Tinggal sekian hari, tinggal berapa puluh hari kan, ujung-ujungnya hari hanya gitu. Itu tuh beliau pastikan pasti pulang itu. Dan itu benar kan? Iya. Kejadian itu. Nah ini dulu juga masa remaja ya, ketika lagi asik. Nah yang lucu itu Abah Iman Shah ini teman-teman, dia usia remaja itu sudah sakti hitungannya. Jadi sudah, kalau namanya ilmu itu udah mapan lah. Kalau orang dulu ya, maksudnya ilmu kesaktian tuh udah mapan gitu loh. Jadi itu maksudnya entah itu ilmu kesaktian atau sudah ilmu-ilmu makrifat itu udah dimakan, ditelan juga ya. Jadi ada pengalaman tuh Paman Mansur. Ya. Jadi di desa itu di Banjarmasin itu teman-teman, mereka biasa kalau mandi sore itu langsung terjun ke sungai. Nah, jadi tempo hari itu terjun ke sungai. Abah Iman Shah ini kan berdiri di pinggir sungai itu sama Paman Mansur segala macam, sama teman-temannya lah. Pulang selesai main bola itu. Jadi rupanya dijoronginnya teman-temannya nyemplung ke sungai. Habis itu nggak lama ikut juga dia nyemplung. Begitu selesai mandi, berenang di sungai itu, naikkan ke darat, bajunya ndak basah. Iya. Baju celananya ndak basah. Iya. Kering. Itu Paman Mansur geleng kepala ini. Dia bilang, wah ini main licik lagi orang ini bilang. Waduh kacau nih. Nah itu karomah-karomah yang diceritakan Paman Mansur itu bukan main. Itu masih muda loh hitungannya dia. Itu belum 20-an tuh sudah kayak gitu. Sudah kayak gitu keilmuannya ya. Bilang bukan main. Lah kalau kayak kita gini ya ampun, nih lihat aja kayak gini teman-teman, masih jadi ayam sayur gitu kan. Iya. Sudah setua-tua ini, aduh. Nggak bisa diikuti lah jejaknya. Nah ternyata setelah baca-baca riwayat manakib para wali lagi, jadi yang karomah terjun ke sungai, terjun ke sumur, terus begitu bangkit dari air itu bajunya ndak basah, ternyata sama dengan pakaiannya siapa? Datu Sanggul. Syekh Abdul Somad Al-Palembani ya kan? Iya. Jadi Datu Sanggul di mana sih Datu Sanggul? Kalau Palembani kan, ya dia kan di rantau. Iya, orang kan aslinya orang Palembang ya. Palembang kayaknya. Nah itu Datu Sanggul tuh ternyata salah satu karomahnya itu ya kayak gitu teman-teman. Kalau udu, nah Datu Sanggul itu ceritanya kalau udu beliau langsung terjun, entah itu ke sumur atau ke sungai gitu loh. Terus bangun, begitu bangkit dari air itu nggak ada yang basah, jadi langsung pergi ke masjid. Kalau Datu Sanggul kayak gitu karomahnya. Ternyata itu yang dipakai Abah Iman Shah. Waduh, keren.
Itu ada juga itu dari yang Mangca itu ya, Ah, orang Kalteng itu waktu beliau jalan sama Abah Iman Sah naik motor kan. ah, ah. Jadi apa, entah ini siapa yang menggonceng ini, jadi Abah Iman Sah tuh ngomong, mungkin stop sebentar ya, baru dia ngomong, wih ada orang jalan di atas Di langit ya. iya di langit itu ada orang jalan di atas. Oke, oke. Itu aku diceritakan tuh Mang Ca itu. Oke. Abahmu bilangnya ngomongnya kayak gitu. Kan ada orang jalan di atas. Ya di atas angkasa gitu kan ya. Kisah yang kebakaran. Oh iya. Ingat enggak kamu kebakaran? Di rumah dulu. Kebun bambu. Oh iya. Nah, ini dia ada kisah nih teman-teman. Om Jadi- Ete enggak nyaksikan, jadi enggak biar Jadi dia yang cerita. kalau menurut aku ya Abah Iman Sah ini ya seperti lah. Kayak Avatar tuh ya. Dia menguasai 4 elemen itu. Oke. Api, air, angin, tanah itu beliau kuasai itu. Oke. Kan berkebun ini kan. Heeh. Nah ini berkebun ini. Aku ikut juga ngelemparin apa-apa ke dalam api ini kan, ujung-ujungnya api besar nih kan. Terbakarlah kebun. Beliau tuh dengan santainya masih numbuk tanah ini ngelobangin buat nanam jagung. Oke. Nah, itu kan. Jadi beliau santai-santai aja sambil dalam bersiul-siul gitu kan. Padahal api sudah besar Api ya. sudah besar. Kita kan panik takut lah lihat Oh, api itu di gitu. kebun bukan di rumah ya? Di kebun, cuma kan kebun ini di sebelah rumah gitu. Oh, hitungannya kalau lama kan iya. ke rumah. Oh, sebelahan rumah. Nah, itu. Aku yang ku ingat itu yang kebun itu kan. Oke. Aku nggak ingat deh kalau yang rumah itu. Cuma kalau aku lihat dia santai aja. Jadi api itu kayak dia bisa diaturnya gitu loh. Oke. Wah, bilangku nih orang ini nguasain ini Elemen api. Sama kejadian waktu beliau dulu ngajak jemaahnya ke ziarah kan. Nah, Heeh. jadi di terminal itu mau kemana gitu, lupa aku ya. Sempat minum es dulu aku di warung itu. Nah, di situ arwah Julak Imuh kah yang cari baku atur harga ya. Iya. Rupanya nggak cocok lah sama si supir ini. Heeh. Jadi marah lah. Mungkin kan jadi almarhum Julak Imuh ini mau Mau ditikam. mau dicucuk gitu kan, mau ditikam. Jadi Abah Iman Sah ini berdiri dia. Dia berdiri, dia tangannya dirangkulnya si supir ini sudah dia bilang. Cuma sambil beliau tangannya begini tuh angin itu langsung menutup di sekitar area orang ribut itu. Yang pasti kan kelihatannya tuh pasir. Iya, jadi ada pusaran angin di situ. Iya, itu yang kulihat itu. Oke. Ini aku masih kecil sambil minum es. Aku lihat, jadi tangannya tuh gini, sudah nakai. Ambil begitu kan sudah. Jadi aku lihat sambil dia tangannya melambai ini, pasir itu ikut juga nutup di sekitar itu. Iya. Debu-debu gitu kan. Heeh. Itu yang kusaksikan itu. Jadi kayak api, kayak angin sudah ini ya, sudah dia kuasain ya. Iya. Nah, karena kan pernah kejadian ada angin itu di rumah tuh dulu ya kan. Ya. Angin puting itu kan. Porak-poranda di daerah situ kan. Bayangkan aja angkot terguling. Papan reklame besi itu bengkok habis. Atap-atap sebagian tetangga juga bungkas ya kan. Iya. Tapi rumah aman-aman aja, tidak ada Aman-aman kerusakan aja. kan. Nah, itu kan yang pohon kecapi besar sebegini itu yang harusnya jatuh ke rumah. Iya. Itu malah jatuh ke seberang jalan. Nah, itu kan dia bangun itu tengah malam Iya, itu. bangun. Maksudnya dia kayak ngehadapin si pohon ini Mungkin ya. Ya. Jadi kayak merintahkan pohon ini untuk kamu jatuhnya ke seberang sana aja, jangan sampai kena rumahku. Gitu, kira-kira gitulah, teman-teman. Ya ternyata kenyataannya memang jatuhnya ke seberang jalan, ya itu nutupin jalan otomatis. Ya, jadi pagi-pagi orang mau berangkat sekolah, mau berangkat kerja, tebang dulu pohon ini yang nutup Cuma jalan. yang aku udah habis pikir dulu tuh, itu kan seharusnya kan kita terbangun ya. Nah. Jadi kita ketidur tuh kayak disirup memang. Jadi beliau aja yang ada malam itu kayaknya. Aku bangun itu. Kamu tuh bangun tuh Aku ya? bangun. Itu aku ada itu. Jadi kamu lihat angin itu? Aku lihat angin, cuman sudah jatuh pohonnya. Udah jatuh? Pohonnya cuma ribut kan, Iya. makanya terbangun. Nah itu loh, itu aku bangun tuh hujan masih deras tuh. Itu kan teras kita masih luas itu, masih di pinggir Iya. jalan sana itu. Aku tuh bangun sudah porak-poranda itu. Itu tengah malam itu aku bangun itu, anunya sudah keseberang pohonnya. Wah santai aja, petantang-petenteng gini di tengah hujan. Nah ngapain orang ini? Oh ternyata ada yang kerjainnya, bah bukan main. Iya itu sakit, itu kondisi sudah sakit itu loh. Itu kondisi sakitnya. Memang beliau aku pernah dengar itu ada yang berucap ya, ada yang ngomong tuh. Jadi beliau berkata begini,
nanti kalau aku meninggal pulang aku tidak akan berkeramat. Itu terucap itu beliau. Oh, oke. Ada ucapan beliau gitu ya kan. Aku tidak akan berkeramat. Nggak mau berkeramat ya. Jadi kalau ada yang mau mengeramatkan ya beliau mungkin tidak setuju juga karena udah diucapkan duluan ya gitu kan. Iya sih. Cuman aku masih bingung tuh keramat ini apa sih maksudnya? Mungkin itu kayak jadi kalau mungkin dikubur itu ada satu keganjilan yang tidak umum mungkin ya. Oh, kejadian jadi- dikubur di dalam dikuburnya itu ya. Jadi orang bisa ngalap berkah ke Iya, kuburnya gitu ya. gitu kan. Oh. Atau ramai dikunjungin orang gitu kan. Itu beliau enggak Sudah ngomong ya. sudah ngomong tuh. Tapi wah, aku dengar gini tuh kayak tertantang gitu loh. Malah mau aku keramatkan gitu. Iya. Nah sama itu beliau nyemen rumah tuh ya. Jadi kan angkat batu nih, Heeh. angkat batu besar ya kan. Oke. Itu sama aku masih kecil tuh sudah nemanin beliau nganu rumah kan. Nukang-nukang ya. Jadi batu ini jatuh nimpa kaki beliau. Enggak apa-apa. Seharusnya pincang ya orang jalan kan ketindis. Batu gede segini lah itu, batu Iya, iya, gunung. Oh, oke. Enggak apa-apa dia. Luar biasa bilang. Itu emang kena atau enggak? Nanti enggak kena ternyata. Wah, beliau sempat anu dulu kok. Duduk Teriak dulu. anu? Langsung kayak orang menenangkan diri dulu gitu Oh. kan. Berarti kan itu Anu, memang nahan sakit iya ya. gitu kan. Jadi kan berarti kalau jatuh masih enggak kena kan gini Santai baru aja, iya. mungkin lanjut. Ini enggak, dia sempat anu dulu. Oh, langsung istirahat dulu ya. Sempat istirahat dulu. Jadi kayak memang kena itu ngobatin dulu gitu Iya, kan. ah. Tapi kalau seharusnya itu sudah hancur lah. Harusnya luka ya. Luka lecet enggak ada. Oke. Nanti kalau anu karena entah malam-malam apa kan ngajar pasti ngajar tuh kan. Iya. Nah, jemaahnya datang gitu pasti ngajar. Ya buktinya beliau bisa aja ngajar terus. Berarti udah sakit ya. Berarti udah sakit dong. Iya, iya. Nah, sama ini juga teman-teman. Jadi salah satu tuan gurunya Abah Iman Shah ini adalah seorang raja di Filipina, dari Filipina, Raja Solok. Raja Solok Filipina. Solok ini nama daerah dan itu satu ada di Aceh dan satu ini di Filipina. Nah, yang jadi tuan gurunya Abah Iman Shah ini yang dari Filipina, Raja Solok Filipina. Nah, karomah keramatnya Raja Solok ini itu biasanya kalau beliau sholat itu ketika mengangkat takbir gini itu badannya tak angkat. Nah ternyata Abah Iman Shah kayak gitu juga. Ada saksinya 1-2 orang kemarin yang tadi diceritakan tuh kayak gitu. Makanya Abah Iman Shah tuh barusan aku ini udah terlalu mau sholat ke masjid. Dia bilang karena kalau sholat ke masjid tuh nanti kalau kelihatan orang banyak itu jadi apa sudah ini obrolan nih kan gitu. Jadi salah satu alasan beliau tuh tidak mau terlalu ke masjid tuh yaitu karena apa ya, kalau zaman sekarang juga nanti begitu ada tampilan kayak gitu kalian langsung ngomongnya gini, biar nanti pesulap merah yang membuktikannya gitu. atau gini. Wah, setan aja sakti ya kan. Iya. Nah itulah. Jadi kalau kalian ngelihat ada karomah keganjilan sedikit itu pasti komen netizen tuh bukan mainnya. Kita tunggu pesulap merah membongkar triknya. Jadi itulah salah satunya beliau tuh. Jadi kalau angkat takbir tuh, nah itu bisa tak angkat badannya. Itu nggak tahu tuh, itu sholat kayak apa, itu jenis apa, itu Om Ete nggak pernah tahu juga. Cuman tahu kisahnya itu ada yang bersaksi juga soalnya. Iya itu sambil nangis ya. Iya. Nah sama dia kalau itu kan lagi sholat lagi ngajar beliau tuh kan. Nanti kan kayak jemaahnya tuh kan kayak ada yang apa rebah-rebah gitu kan. Jadi kalau yang kulihat itu nanti mereka tuh berkisah setelah kejadian itu ketemu sama arwah apa mamanya yang di dunia tidak pernah ketemu. Oh iya. Itu ada itu ceritakan itu. Jadi mereka tidak pernah ketemu di dunia ini, itu ditemukan sama Abah Iman Shah ini. Bisa gitu ya? Bisa gitu. Jadi kalau menurut aku ini, jadi Abah Iman Shah ini di dalam ngajar itu waktu nanti kan kayak ada orang apa sudah sholat, dia sudah berzikir tuh kan, amalan ya. Nanti macam-macam lah ini perjalanan si murid ini kan. Oh reaksinya ya? Iya reaksinya. Oke. Jadi kalau menurut aku sama Abah Iman Shah ini dia memang kayak ya anggap aja lah dicabut ruhnya dibawakannya, dibawa ke sana kemari, diketemukannya gitu. Ini sama si ini nih orang tuamu yang begini yang tidak pernah kamu ketemu. Ibu kesah mereka, nangis mereka. Terima kasih mereka kan tidak pernah ketemu. Bisa sampai gitu iya, ya? kayak gitu tuh.
Om Ete baru dengar nih teman-teman ini. Jadi kalau ada juga nih ya, dulu kalau mereka tuh punya ilmu anu, kalau begitu ikut, begitu masuk jadi, itu langsung rontok tuh pakaian, nggak beres-beres itu. Oh jadi sebelum ikut pengajian nih, kamu banyak sudah ilmu kanuragan nih, Iya, yang udah karu-karuan ya. Begitu ikut situ auto rontok ya. Rontok itu kan. Iya karena kan awal mula sebelum ikut anu sudah dibaiat ternyata di tawajuh itu kan. Iya. Nah, itu ya. Karena tapi reaksi nanti mereka tuh loncat-loncat ke dinding-dinding Iya, gitu iya. kan, kayak gitu. Heeh. Ini pakaiannya nih kayak gini nih, itu rontok itu. Apalagi aku ingat-ingat dulu. Oh iya ini juga keingatan sholat Jumat. Kalian tahu kan kalau sudah kisah hari Jumat ini kan, ternyata itu enggak di 1-2 tempat teman-teman. Kisah Abah Iman Shah ini. Nah cuman yang kemarin ini Om Ete baru dapat press update cerita baru dengan orang baru yang menceritakan kesaksiannya gitu. Seorang paman juga. Jadi teman masa remaja Abah Iman Shah yang bercerita kemarin. Jadi ketika masuk waktu sholat Jumat, ketika si paman ini mau berangkat ke masjid, bilang Abah Iman Shah, nggak usah, kamu ikut aku aja ke Kelambu. Jadi ya sudah, ikut ke dalam Kelambu. Ya nggak tahu ya, mereka berduaan di Kelambu itu maksudnya mungkin si paman ini bingung juga, ngapain aku berbungulan di dalam Kelambu nih sama orang ini kan, orang lagi tengah sholat Jumat. Ditanya, nggak sholat Jumat kah? Kada usah, di sini aja kita. Ya, entah apa yang mereka obrolin tuh ya sudah. Begitu orang selesai sholat Jumat, keluar juga dari Kelambu. Begitu datang anak murid habis dari masjid, bertanya, dari mana? Dari masjid, bilang anak buah ini yang baru datang. Baru ngomong, loh, Paman Iman Shah sudah di sini kah? Jadi bertanya lah Paman Nanang nih, loh kenapa emang? Loh maka tadi jadi khotib di masjid. Iya, aku udah dengar. Ayo. Di masjid jadi khotib dia, padahal berduaan sama Paman Nanang di Kelambu. Ayo. Kelakuan. Makanya aku bilang, wah, berarti aku bilang ini paling banyak kisah yang aku dapat ini. Ini kisah hari Jumat memang. Di episode pertama tuh ada kisah hari Jumat. Edisi kedua ada juga. Nah, ini edisi ketiga ada lagi kisah baru hari Jumat tuh, teman-teman. Bukan main gitu. Dan ini bukan kaleng-kaleng ini, langsung jadi khotib memang. Khotibnya Abah Iman Shah, begitu yang imam sholat lain dia bilang. Sekalinya makanya kaget begitu sampai rumah. Loh, Paman Iman Shah sudah di sini kah? Bertanya lah Paman Nanang, emang kenapa? Loh, ini jadi khotib tadi di masjid ulun sholat bilang. Ya Paman Nanang langsung, wih, sakit kepalanya. Wah, kurang ajar aku dibungulin lagi bilangnya ini kan gitu. Aduh, lucunya. Itu banyak versi teman-teman, tuh bisa kayak jurus Kage Bunshin Naruto gitu kan, membelah diri Naruto. Terus bisa juga kayak melipat bumi gitu. Melipat bumi itu pindah dari satu tempat ke tempat lain dengan ya secepat kilat lah. Pokoknya ada jarak yang dipotong, jarak dan waktu yang dipangkas gitu. Ya entah yang mana itu ya. Wah, bukan main itulah. Makanya itu dia tuh sebetulnya tahu ya, orang itu sudah mau malingin rumahnya ya. Cuma kan reaksinya beliau tuh habis ngambil barangnya aja, itu TV ya yang diangkut itu. Dia biasa-biasa aja dia. Sudah dimalingin tuh masih biasa ya? Biasa aja. Cuma kalau nggak salah, aku lihat orangnya yang jadi maling itu adalah badannya bentol-bentol. Oh iya, kamu coba ceritain yang komplit, kayak apa awal mulanya? Lo kan ini kan udah bisa buktikan bahwa benar si A itu cuma dugaan dulu kan. Si ini yang ngambil cuma dugaan, cuma orangnya sering lewat. Oke. Cuma mungkin beliau tahu si ini yang ngambil. Entah berapa hari habis ini dituduhkan jadi tersangka, baru langsung bentol-bentol. Dia punya cerita nih kurang komplit teman-teman, dan kurang dramatis. Coba Om Ete yang ceritakan ya, karena Om Ete ternyata ingat juga gitu. Jadi gini, jadi ceritanya kan tahu nih, dia mau dimalingin nih, TV-nya, tahu dia kan. Nah sudah tahu, abis itu sudah dimalingin lah TV ini. Jadi itu yang dia sholat ya, pakai sholat nggak itu, ya kan? Nah, iya, nah jadi jurusnya itu yang dipakai itu teman-teman, begitu
Iya, begitu hilang si TV ini dicuri orang, beliau Abah Imansyah ini sholat di depan pintu, sholat 2 rakaat. Ini ndak semua orang tahu sholat ini, karena ini sholat. Iya. Ini sholat ini teman-teman. Jadi Om Ete ndak mau ngomong ini sholat apa ya. Cuman ya ini ada maksud dan tujuan tertentu gitu. Dan ternyata di kisah ini terbukti. Ini dia Om Ete ceritakan. Nah, setelah dicuri itu TV-nya, kemudian sholat 2 rakaat, terus ngomong, nanti kelihatan aja yang maling ini siapa, siapa pencurinya itu kelihatan, dia bilang. Maksudnya kelihatan itu ya intinya mau kayak disantet gitulah ya. Entah itu disantet dengan sengaja atau memang kena karma. Kan gitu. Nah, jadi seiring waktu orang itu kan ternyata lewat terus di depan rumah. Nah, hari ini masih sehat walafiat, badannya normal, mungkin begitu setelah disolatin, mulai kamu penyakitmu kelihatan keluar kan. Nah, kan langsung ya sudah, ternyata kesimpulannya orang ini yang mencuri. Itu minta maaf enggak sih? Mana bisa Rona? Nggak bisa. Pakai merica. Om meninggal kah? Yang terakhir berdiri di depan pintu tuh. Oh, yang meninggal orang. Meninggal orang. Pakai merica. Ini aku baru ingat sampai meninggal ternyata teman-teman. Oh, itu sampai meninggal ya? Pakai merica yang terakhir. Peh. Merica dipicit. Merica dipicit. Peh, sampai meninggal ternyata, ampun aku. Malu kan sama dia. Diberikan Enggak, kukira itu cuman yang bentuk sampai bentuk-bentuk gitu. Oh, sampai meninggal ternyata. Wih, kan main ini. Kena tulah tuan guru. Nah, jadi yang mau jalim sama tuan guru itu mikir-mikir lagi lah teman-teman. Karena tuan guru itu biar orangnya diam-diam aja itu repot. Karena banyak pihak yang mau apa ya, ikut ambil andil untuk membereskan urusan tuan guru ini secara gaib. Tuan guru itu kan diam-diam aja dia gini, oh dijalimin orang ya santai. Tapi nanti kayak penghuni alam gaib itu dengan sukarela menawarkan diri, bolehkah ini aku aja yang sikat? Ya. Biarpun itu ndak kenal. Karena para wali ini harum, orangnya harumnya itu ndak, baunya itu beda sendiri lah, bukan harum-harum orang hamil ya, pokoknya wali itu harum sendiri. Jadi biarpun orang gaib ini ndak kenal, dia ini sifatnya magnet. Menarik ya. Magnet manusia maupun magnet orang-orang gaib ini. Jadi orang tuh senang berkumpul. Ya belajar atau ndak belajar tuh pokoknya senang aja bergaul ke situ. Nah, ini kan begitu orang tahu dia dijalimin, siapa yang ndak mau ikut membalas? Ya. Ya ndak? Sama aja dengan kasusnya ya yang kemarin-kemarin orang nyata lah, para habib-habib yang ketika dikriminalisasi, orang berbondong-bondong sukarela mau bela kan. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, itu jadi ingat aku. Jadi ingat nih apa? Jadi kan ada yang ngomong lah, setelah Abah Imansyah kan itu ada Jepang yang diwariskan kan. Oh, iya. Apa yang diwariskan, mana ada? Iya, yang diwariskan cuma kitab aja yang ditinggalin kan. Enggak, bilang. Jadi kayak kamu ini pasti adalah dititipin hadam-hadam gitu kan mereka. Okay. Kita kan nggak bisa ngelihat, jadi nggak tahu lah. Tapi ada itu bilang, ada yang berucap begitu. Itu yang jaga, itu kamu orang tuh pasti ada yang jaga, dia bilang. Okay. Itu mereka bilang salah satu bentuk terima kasih sama bapakmu. Jadi dia bilang mereka tuh berguru sama bapakmu. Ada yang bilang begitu ya. Oh, dia belajar kan, ikut belajar. Jadi salah satu tanda terima kasih sampai sekarang menjaga anaknya, ada yang jaga. Itu bilang begitu. Ada yang ngomong begitu. Oh, ada yang ngomong gitu. Jadi kalau sekarang kamu ada hadammu enggak? Apa kita berhadam-hadam lagi? Nanti ketemu paman habis lagi dia disemprot paman lagi, apa bekakawalan. Ya, oh iya. Teman-temannya kan. Aduh. Kalau aku nih nggak tahu ya, nggak pernah bekaji kayak hadam-hadam itu sih. Tapi kalau yang sifatnya bawaan gitu, itu aku nggak pernah tahu gitu. Dan kalau pakaian sekarang pun juga aku anti hadam malahan. Iya. Wih, anti hodam ini. Iya, anti hodam, karena hodam tuh nggak ada gunanya teman-teman. Nggak bisa buat sugih. Pas tahu aja kamu. Kalau ada hadam bisa buat sugih sini, mau aku. Serius. Cuma hodam ini 99% miskin semua, makanya aku nggak mau. Kupelihara, aku kasih makan kan bungul betul hodam ini, Pak.
baru kita setengah mati cari makan. Makanya. Dia menghasilkan Hodam tambuk ini Pak. Udah tahu malu tuh. Nah itu intermezzo kalau bicara hodam aja teman-teman. Aduh. Kalian nih Di sini hodam jadi hancur sih. di sini hodam jadi ayam sayur betul. Aduh. Kacau. Kalau dulu boleh lah bangga-bangga ada hodam ya kan? Iya, kalau masih bungul bangga sama hodam karena orang pakai hodam itu memang orang tolol biasanya. Dia ndak ngerti potensi dirinya, ndak kenal siapa dirinya gitu. Ndak ngerti hakikat diri, ya otomatis pakai hodam gitu. Orang kalau bicara hakikat makrifat tapi masih jual hodam, maksudnya banggain hodam, itu omong kosong itu teman-teman. Mulutnya aja itu hakikat makrifat tuh. Tapi pakaiannya ndak karu-karuan tuh, pakaian tolol. Ya, itu salah satu tolak ukur aja kalian kalau mau cari-cari keilmuan gitu. Aduh. Si ayam sayur ada. Karena aku tuh kalau ketemu orang gitu ya yang bangga-banggain hodam tuh, aduh apalagi hodamku raja ini, pangeran ini. Ku bilang, tapi hidupnya miskin. Wah, aku bilang kacau. Kemarin lagi dengan bangganya, aku keturunan raja ini, nah bilang, sudah diwariskan harta emas di alam gaib, bisa tolong ambilkan ya, aku bilang. Lah, kenapa lagi kamu disuruh ambil? Aku bilang kalau itu dari leluhurmu. Iya. Udah kan tinggal dia kasih aja langsung lah kalau memang bisa bejahir ke alam sini. Iya. Emasmu ini tadi yang di alam gaib itu. Kan tinggal dijahirkan aja. Nggak bisa bilang. Nah, berarti kamu dibungulin itu. Leluhurmu nih tolol semua, aku bilang. Bah, itu kerajaanmu goblok semua. Kok leluhur taunya menyiksa anak cucu? Wah, tolol. Jangan mau teman-teman. Kalian kalau ada model-model leluhur itu buang aja. Mau Raden ini, Raden itu. Bah, ini aku kasar nih. Jangan lah, biar aja nih rame pokoknya. Terus kisah apa lagi? Si aku ingat Amang ini ya, si Amang ini ya. Beliau tuh pernah dikasih amalan tuh kan. Kasih amalan sama Abah Imansah nih. Iya. Jadi apa makanan yang dilihatnya itu ya busuk kayak bangkai itu. Iya, itu Dia ngamalkan amalan yang dikasih Abah Imansah. iya, aku ngerti. Terus Jadi bilangnya dia kalau melihat makanan tuh kayak bangkai, kayak busuk gitu. semua makanan Iya. Jadi aku tanya, jadi kayak apa Amang makan berhenti supaya makanan itu normal lagi iya, kelihatannya. normal. Caranya? Ya aku minta taubat, minta ampun sama Allah Taala. Oh, berapa lama dia? Nah, itu ngamalkan aku tanyakan itu. Oh, mungkin enggak, soalnya gini. Misal nih kita bilang nih seminggu dia berhasil ngamalkan itu, terus dia bisa ngelihat makanan ini busuk semua. Kukira itu cuma makanan haram aja yang dia lihat busuk. Ternyata semua makanan. Iya, ya? semua makanan ya. Berarti kan selama itu dia nggak bisa makan dong? Iya, makanya itu kan ya. Jadi aku tanyalah. Iya. Kayak apa nih kan? Mikirlah, memang nggak bisa makan kayak apa kan? Masa mau setiap makanan yang dilihat nggak baik kan, busuk bangkai. Iya. Kayak apa nih Amang berhenti ini? Aku bilang normal kembali. Kalau enggak tersiksa kan? Iya, nggak bisa makan kan? Harus puasa terus dia. Bertobat sama Allah Taala, bilang minta ampun. Apa hubungannya sama Aku nggak tahu ya, mungkin itu satu syaratnya aja kali Oh, dari Abah iya, Gun. Nanti oke. kan kalau pingin kembali minta gitu. ampun aja kali. Iya. Aku muncul ide baru nih. Jadi gimana kalau ini masih ide ya? Kalau kamu setuju katakan, nanti next konten bisa kita buat. Gimana kalau kita membahas keilmuannya Abah Imansah? Tapi di sekarang. Enggak, nanti di berikutnya. Ini kan kita karomahnya aja nih. Maksudnya gini. Kan di kitab-kitabnya itu kan ada kan ilmu ini buat ini. Ya. Ini amalannya. Nah, itu bagus enggak tuh kalau kita bahas? Misal nih, aku kasih keluar satu kata keilmuannya aja ya. Coba teman-teman juga komen. Teman-teman mau tahu lebih lanjut enggak? Ada satu ilmu itu yang namanya Saipi. Saipi ini ada beberapa versi teman-teman. Nah, ini salah satu ilmunya Abah Imansah. Nah, ini apakah teman-teman tertarik untuk mendengar ilmu Saipi itu kayak gini, kayak gitu, bisa ini, bisa itu, bacaannya gini-gini, amalannya itu ini.
terus pantangannya ini. Nah itu teman-teman tertarik nggak sih? Kalau kira-kira tertarik, nah nanti mungkin next konten Om Ete bisa. Nah, kayak Saipi itu ya. Jadi aku kan sempat share itu, cari di internet ya. Yeah. Tentang si Saipi ini kan. Kan macam-macam di yang itu, ada Saipi ini namanya kan. Yeah. Saipinar lah apalah namanya. Jadi ku cari tahu bacaannya nih kan. Yeah. Enggak sama. Dengan punya Abah Himansah. Punya Abah Himansah. Oh, oke. Jadi kalau yang kulihat punyanya ini apa? Sederhana ya, apa? Ringkas tapi padat. Iya. Ya kalau yang kulihat ya. Kalau yang lain itu malah panjang ini diamalkan ya. Nah, karena yang seperti ku bilang itu tadi, ijazah yang mahal itu ijazahnya. Amalan itu, ilmu itu kalau diijazahkan, akurasinya meningkat bisa 2 sampai 3 kali lipat. Tapi kalau ilmu tanpa ijazah, apalagi ilmu-ilmu maling gitu, sanadnya ndak jelas, itu biasanya ndak jadi apa-apa, teman-teman. Paling maksimal cuman buat tenang gitu. Buat hati tenang, damai, udah ngilangin, mengurangi stres. Ya mentok di situ aja. Tapi kalau memang sampai ada dampak fisik, maksudnya dampak nyata di dunia sini, itu biasanya harus pakai lewat ijazah. Ya kalau kayak aku dulu kan dapat ijazah itu ya hitungannya ya. Taunya ini punya abah nih, amalin, cuma dari sekian banyak yang aku amalin, yang reaksinya paling cepat jadi si Saipi ini langsung merespon dia. Oke. Kalau itu karena bilang aku cuma 2-3 kali baca, dia langsung kayak langsung cepat mendekat gitu kan. Langsung dia ambil alih posisi gitu, dan itu di badan terasa itu. Cuma kan waktu itu aku ngikutin sesuai menghadap matahari itu. Oh iya kah? Itu main menghadap matahari itu ngamalinnya tuh. Ya sudah, anda siapa yang panjang nanti satu cara. Tuh, ya itu kalau teman-teman tertarik silakan komen. Kalau mau berguru nanti bisa sama Om Wali. Gudangnya amalan ya. Iya. Tapi sanatnya enggak jelas ini, teman-teman. Aduh. Jadi teman-teman, Abah Himansah itu, tapi enggak tahu sih, Om Ete enggak tahu nama tuan gurunya ya. Jadi ternyata Abah Himansah itu satu guru dengan Presiden Soekarno. Cuman beda letting, kurang lebih kayak gitu. Cuman gurunya sama. Dulu Abah Himansah pernah ngomong gitu ke teman-teman masa remaja ini tadi gitu loh. Berguru. Nah, jadi ya ini nanti mau Om Ete bikin konten juga. Jadi ada 2 orang wali, 2 orang dengan status wali yang menjadi presiden Indonesia gitu. Jadi Indonesia ini pernah dipimpin oleh 2 orang wali gitu kan. Itu kayaknya bagus dijadikan konten nanti ya. Ya kan? Nanti kita bahas-bahas kali teman-teman. Menarik enggak itu kontennya? Apa aja karomah para wali yang presiden yang berstatus wali ini gitu kan. Wih, mantap. Nanti kita bahas juga. Nah, jadi ya itulah. Sesinya kita akhiri sampai sini ya. Habis juga ceritanya kan? Ceritanya tuh udah habis, cuma terlupa. Nah iya maksudnya untuk saat ini kamu nggak ada yang kamu ingat lagi kan? Iya. Oke, sudah teman-teman. Berarti edisi Untold Story episode khusus Abah Himansah edisi ketiga ya berakhir sampai di sini. Dan mungkin nanti akan ada satu edisi khusus lainnya, tapi nggak tahu kapan. Om Ete harus kumpulkan sumber daya dulu karena orangnya jauh. Kumpulkan tenaga sih intinya. Karena biasanya kalau habis perjalanan jauh itu sakit, fisik KO. Jadi itu nanti kita buat lah. Kalau gitu sampai sini dulu. Thank you buat Om Wali atas ceritanya. Ini anaknya Abah Himansah yang bergelar Om Wali nih teman-teman. Tapi ada omnya ya. Jadi bukan wali betulan dia nih. Ada Om Wali gitu. Kalau gitu sampai sini dulu. Thank you so much buat kalian. Jangan lupa like, comment, follow, subscribe, aktifkan loncengnya. Yang penting itu ya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. See you next time dan bye-bye.